Halo, selamat siang Geniers. Perkenalkan, saya Rizka dari tim Onboarding Specialist Genie. Selamat datang di Genie Class ERP Training. Di sini, Rizka akan memandu dalam simulasi terkait fitur-fitur yang ada di Genie ERP. Dan kali ini saya juga tidak sendiri karena juga ditemani dari rekan saya juga dari tim Onboarding Specialist, ada Kak Caroline selaku trainer juga. Dan di sini juga ada Kak Lulu selaku tim host ya, yang dimana akan memandu juga dari sisi operasional kita berjalan dan untuk trainer nanti dari sisi Kak Caroline. Oke, sebelum kita mulai training ini, Rizka mau menginformasikan bahwa selama masa training berlangsung, teman-teman akan dalam keadaan mute dan teman-teman tidak dapat membuka mic. Jadi selama masa simulasi ini, apabila ada pertanyaan, ada concern, atau ada feedback lainnya, bisa tinggal disampaikan aja di kolom chat yang tersedia dan kita akan bantu jawab di sesi Q&A. Nah, untuk siang hari ini, materi yang akan kita simulasikan, training fiturnya, yaitu untuk laporan dan juga pengaturan ya, pengaturan-pengaturan apa aja yang ada di Gini ERP. Nah, untuk efisiensi waktu, di sini saya akan mulai untuk izin share screen ya, supaya teman-teman juga bisa lebih jelas. Oke. Nah, dari sisi eh, tim Gini, mungkin dari sisi host, pelaku host, layarku sudah tampil atau belum saat ini, Kak? Sudah tampil Kak Rizka. Oke, terima kasih Kak. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai dari penjelasan fitur laporan terlebih dahulu ya. Jadi untuk fitur laporan di Gini sendiri, kita bisa masuk ke halaman Gini ERP seperti biasa dan kita masuk ke menu yang di bawah pelanggan ini ya, yang laporan. Nah, laporan di kita di situ ada terbagi dua macam ya, teman-teman. Yang pertama itu laporan penjualan dan juga laporan inventaris. Nah, ini akan aku bahas semuanya ya. Nah, di bagian laporan penjualan ini terbagi dari berbagai jenis ya, teman-teman. Mungkin kita bahas yang pertama dulu, laporan pesanan. Nah, untuk laporan pesanan sendiri, ini dia matriks atau cakupan yang menjadi perhitungan datanya adalah seluruh total pesanan untuk seluruh jenis status pesanan ya. Baik itu status pesanannya belum bayar atau pending payment, termasuk dia lunas, dia siap dikirim, sedang dalam pengiriman, sampai termasuk yang gagal dan juga dikembalikan. Nah, jadi untuk cara pemakaiannya sendiri di bagian atas di sini ada tabel, ada panelnya ya. Kita harus lihat dulu range waktunya. Kita udah sediakan bisa pilih sendiri secara manual tanggalnya atau mau menggunakan fitur waktu yang tersedia ya, kemarin, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dan jangan lupa nih, kita pilih juga laporan pesanan yang kita pengen tarik datanya dari marketplace apa dan juga toko apa. Nah, ini misalnya aku pilih yang bulanan dulu ya, saya langsung kelihatan datanya. Nah, jadi penjelasannya sendiri di sini akan langsung terlihat datanya ya dalam bentuk angka. Dan untuk angka ini sekali lagi ngambil datanya dari range waktu yang sudah kita set, marketplace yang kita pilih, toko yang kita pilih juga, dan dari seluruh status pesanan. Jadi untuk setiap matriksnya sendiri, kita sudah sediakan pengertian dari judulnya sendiri ya. Contoh, seperti jumlah total pesanan di sini 250 pesanan. Nah, ini menghimpun dari data apa aja untuk status pesanannya seperti yang tadi Rizka informasikan, dan dia cakupannya itu sejak dari tanggal dibuat dengan total pesanan pada tanggal tersebut. Jadi ini kita ngambil tanggalnya adalah tanggal creation date untuk status pesanan itu ya. Misalnya status pesanan ini statusnya lunas, lunasnya per tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu nanti di sini akan masuk ke perhitungannya. Kemudian nilai total pesanan, jadi dari sisi pengertiannya sendiri, jadi ini mengambil dari total penjualan dalam nominal rupiah untuk semua status pesanan di rentang waktu yang kita pilih tadi. Dan di sini juga udah dipisah nih, misalnya untuk khusus biaya pengiriman saja, pesanan retur, nilai total refundnya itu, melihat dari pesanan yang statusnya dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita turun ke bagian bawah, di sini disediakan grafiknya ya, teman-teman. Yang mana grafiknya sendiri di sini juga setiap kita drag mouse-nya kita, di sini udah bisa langsung kelihatan datanya juga gitu. Contohnya yang warna biru ini untuk nilai total pesanan, yang warna hijau ini jumlah total pesanannya, jadi kita juga bisa ngelihat ya.
kurang lebih seperti itu. Untuk nilai total pesanannya dalam rupiah, kemudian kalau misalnya untuk yang total pesanan ini dari si jumlah pesanannya itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini di bawahnya, kalau teman-teman ngerasa kurang detail dalam bentuk grafik, di bagian bawah ini kita juga udah sediakan per matrix dalam bentuk tabelnya ya, listnya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini itu kita ngelihatnya dari range tanggal tentunya, dan di sini ada seperti nilai total pesanan valid, sampai dengan harga per pelanggan, yang mana matriksnya ini bisa kita sesuaikan urutannya. Misalnya, biaya pengiriman saya mau diletakin paling pertama, baru lanjut nilai total pesanan valid, nilai total pesanan, dan mungkin ada beberapa lainnya yang teman-teman rasa nggak perlu teman-teman butuhkan datanya untuk tampil di sini. Contoh, misalnya nilai total pajaknya saya nggak mau tampilkan. Nah, itu kita bisa set yang di bagian tombol custom di bagian kanan. Jadi di bagian tombol custom ini kita bisa atur nih ya teman-teman, matriks mana yang tidak mau ditampilkan bisa dinonaktifin aja toggle-nya. Kemudian untuk pengurutannya sendiri yang paling awal, yang paling atas itu nanti dia di bagian sebelah kiri posisinya, dan yang paling bawah itu nanti di bagian paling kanan ya. Jadi contohnya harga per pelanggan. Harga per pelanggan kan paling bawah ya, jadi nanti dia letaknya paling kanan. Karena kan kita membaca datanya biasanya dari kiri ke kanan, kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan untuk ini juga ada tombol yang bentuknya seperti T besar, kemudian T terbalik seperti ini, dan juga ada yang panah atas sama panah bawah. Bedanya apa? Kalau misalnya yang panah kecil seperti ini untuk pindahin urutannya itu, tapi dalam satu kali. Pindah aja, contoh, dari pesanan retur, saya klik yang panah atas ini, dia cuma menggantikan si total biaya pengiriman yang ada di deretan ketiga jadi keempat. Jadi dia naik dari 4 ke urutan ketiga. Tapi kalau misalnya yang T besar ini, dia itu pindahinnya langsung ke urutan paling atas atau urutan paling bawah kalau T yang terbalik gitu ya kurang lebih. Misalnya pesanan retro saya mau paling nomor satuin. Nah, ini bisa klik yang seperti T besar ini panahnya. Nanti dia di urutan pertama. Kurang lebih ini udah ada penjelasannya juga ya. Seperti itu. Dan untuk data ini juga kita bisa tarik ke Excel ya, teman-teman. Jadi di sini kita sediakan untuk tombol ekspornya. Nah, ini untuk melakukan ekspor, kita perlu tarik dulu mau ambil range-nya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Gitu. Misal dari teman-teman di sini udah pilihnya bulanan, tapi mau lebih spesifik, saya mau ambil dari tanggal 1 sampai 15 aja. Nanti sesuai filter yang teman-teman udah bikin, dia akan ketarik datanya ya. Misalnya saya mau ambil dari awal Januari sampai tanggal 15. Nah, ini klik unduh. Dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi dia langsung diakumulasikan datanya per tanggal, dan memang dalam bentuk angka aja. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat yang lebih detail, ini juga bisa di cross-check datanya di ekspor data pesanannya, teman-teman. Karena sumber data yang kita ambil di sini ini memang dari manajemen pesanan. Jadi pesanan-pesanan yang masuk ke sini, dan dia juga sudah sinkron di manajemen pesanan. Itu untuk kita melihat kontribusi penjualan kita dari laporan pesanan ya. Kemudian next di sini ada penjualan master produk ya, teman-teman. Nah, untuk menggunakan laporan penjualan master produk di sini itu, oh ya, aku lupa memberitahukan untuk yang laporan pesanan ini. Jadi dia itu kita bisa melihat sih total pesanan kita untuk per tanggal yang kita set. Nah, kalau misalnya di sini kita ada produk-produk yang dibikinkan master produk atau tidak dibuatkan master produk, dia tetap akan masuk ke cakupan datanya. Tapi kalau ada laporan yang mengandung kata master produk, ini hanya kita kalkulasikan atau kita hitung data di laporan ini untuk produk-produk yang sudah terikat ke master product. Jadi untuk SKU-SKU yang dia belum terikat ke master product manapun, dia nggak akan masuk ke perhitungan laporan ini. Nah, untuk yang pertama di sini ada penjualan master produk. Kalau mau menggunakan laporan ini, syarat pertama udah pasti, tokonya juga sudah terhubung, kemudian juga produknya sudah dibuatkan master produknya terlebih dahulu. Nah, dan nanti dari sini kita tinggal filter aja nih teman-teman, seperti filter marketplace-nya di bagian channel, kemudian filter nama tokonya, apalagi kalau dalam satu marketplace punya beberapa toko, dan di sini juga default-nya nama master produk kosong, karena kita menampilkan semua data master produk penjualannya seperti itu, dan di sini juga kita tentunya bisa pilih ya time waktunya ya, range waktunya. Dan kita juga sediakan di sini mau lihat data penjualan master produk untuk master produk non kombinasi atau kombinasi nih. Kalau misalnya kita mau lihat yang
master produk kombinasi, maka ini dipilihnya iya. Tapi kalau mau lihat yang non kombinasi, jadi yang kelihatan hanya master produk yang non bundling gitu ya, ini bisa dipilihnya tidak gitu. Tapi defaultnya akan muncul di sini adalah master produk non kombinasi ya, seperti itu teman-teman. Dan hasilnya nanti akan muncul data seperti ini. Di bagian pertama itu ada penjualan produk, jadi dia ngelihatnya itu identifier dari MSKU tentunya. Dan kemudian di sini itu yang paling pertama tentunya ada nama master product, apalagi kalau nama master produknya itu master product yang memiliki beberapa variasi, nama variannya akan muncul juga dan kode MSKU-nya. Kalau untuk jumlah pesanan terkait itu seluruh status pesanan dari penjualan master product tersebut ya, MSKU tersebut. Kalau total penjualan produknya ini lebih ke quantity berapa piecesnya. Dan kalau untuk di sini ada namanya penjualan efektif ya. Di sini ada penjualan doang, di sini ada penjualan doang dan di sini juga ada penjualan efektif. Kalau penjualan efektif itu untuk yang status pesanannya mulai dari lunas, siap dikirim, sedang dalam pengiriman dan juga sampai. Jadi yang penjualan efektif kita anggapnya seperti itu ya, teman-teman. Dan kemudian di bagian sini ada datanya itu udah dikelompokin ya, seperti kita juga jadinya bisa melihat kontribusi si MSK tersebut rata-rata penjualan hariannya itu berapa. Kemudian seperti yang pertama jumlah pesanan menunggu pembayaran. Nah, tentunya dia melihat dari data menu pesanan yang di MSKU tersebut untuk status yang masih pending payment atau menunggu pembayaran. Jadi ini match dengan yang ada di manajemen pesanan ya. Jadi kita bisa saling cross check juga datanya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini lengkap ya sampai dengan tingkat pengembalian. Kalau tingkat pengembalian ini juga dia akan based on data dari MSKU yang masuk ke data pesanan dengan status dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Kemudian di sini juga ada namanya penjualan subproduk. Kalau penjualan subproduk ini dia hanya akan menampilkan dia agak sedikit beda ya sama yang penjualan produk. Kalau yang subproduk dia akan menampilkan gabungan penjualan dari master produk yang jadi komponen bundling dan juga yang terjual dari satuan. Contohnya gimana? Misal aku di sini itu punya master produk bundling yang jualnya itu sampo sama conditioner. Katakanlah kita kasih kodenya itu A. Nah, kemudian kita juga punya yang produk, nah ini kode SKU-nya A maksudnya. Kemudian shampoo. Shampoo-nya aja juga kita jual terpisah. Jadi isinya kan satu paket sampo conditioner ini ada sampo sama conditioner. Kalau yang paketnya itu kode SKU-nya A, shampoo-nya itu misalnya kodenya B, kemudian yang conditioner-nya itu di sini misalnya C. Nah, yang dihitung di sini itu adalah si penjualan dari komponen satuannya atau ecerannya. Oh, berarti dia di sini akan hanya muncul MSKU si sampo sama si conditioner. Si MSKU sampo tambah conditioner dengan kode A ini dia nggak akan masuk. Nah, kemudian penjualan si sampo conditioner ini kan bisa jadi dari penjualan eceran maupun penjualan dari yang di paket bundling ini. Jadi total penjualan baik yang dari eceran ditambah total penjualan dia yang dari penjualan paketan itu yang akan masuk ke data di bagian kanan ini ya teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasannya gitu. Oke. Dan ini juga data dari penjualan master product bisa dilakukan ekspor juga ya berdasarkan yang kita pilih atau juga yang kita ekspor semua. Jadi di sini ada seperti bagian untuk kita tandai. Ini kalau misalnya kita tandai, kita bisa pilih yang ekspor berdasarkan dipilih. Tapi kalau semua, jadi semua data dari hasil filternya kita itu akan diekspor datanya ke file Excel. Jadi teman-teman juga nanti bisa simpan datanya ya. Nah, ini hasil ekspornya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut di sini kita juga ada aktivitas master product. Nah, untuk laporan penjualan aktivitas master product, jadinya di sini kita bisa melihat juga nih dari aktivitas master product kita, apakah dia termasuk yang terlaris, low selling, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau menggunakan fitur laporan aktivitas master product, dari sisi master produknya kita, ada yang harus disetting dulu nih dari sisi aktivitas produknya. Nah, itu di bagian mana kita pertama harus setnya dulu di bagian master product, kemudian ke bagian pengaturan produk. Jadi kita mesti set yang namanya pengaturan aktivitas produk. Jadi kita juga bisa kasih label ya, dan tahu aktivitas penjualan dari master produk kita. Jadi kita tahu yang mana termasuk terlaris, slow selling, atau mungkin penjualannya agak lumayan lambat.
di bagian sini kita bisa pilihnya master produknya itu dengan nambah aktivitas produk terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman nggak pernah menggunakan ini bisa di-set terlebih dahulu dengan cara klik tambah aktivitas produk. Dan di sini ada master product dan juga ada product channel ya. Nah, untuk yang di bagian laporan tadi, dia itu hanya melihat dari aktivitas produk yang kita bikin itu dimensinya master product ya, bukan yang product channel. Karena kalau yang product channel ini cuma melihat aktivitas dari produk kita yang ada di Shopee aja. Jadi yang non Shopee dia nggak di define di sini gitu ya. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, kita mesti tentuin nih aktivitasnya itu mau untuk master produk kategori apa, apakah semua kategori atau kategori tertentu aja. Dan kemudian kita definisikan ya item terlarisnya itu kalau dia interval penjualannya atau penjualannya lebih atau dari sama dengan berapa. Misalnya saya bikin di sini 1000. Kemudian trending tentunya sampai dengan yang item baru itu tentunya angkanya akan semakin kecil ya. Jadi paling paling besar angkanya sampai ke paling kecil. Untuk item trending berarti di bawahnya 1000 kita bisa setnya itu dengan interval ya berapa sampai berapa. Item biasa ini ya yang penjualnya yang normal yang kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang item di sini ini ada sedikit perbedaan translate ya teman-teman ke bahasa Indonesia. Yang dimaksud di sini itu item yang penjualannya slow ya, yang slow selling item kurang lebih maksudnya. Dan untuk yang item baru ini yang termasuk master product yang masih brand new ya tentunya. Nah, di bagian yang item baru di sini bukan didefinisikan dengan penjualannya, tapi berdasarkan waktu pembuatan master produknya. Jadi misalnya kita di sini ambil range waktunya 1 sampai 5 gitu kurang lebih. Dan ini juga statusnya wajib untuk diaktifkan dulu. Dan ketika kita set untuk aktivitas produk di bagian master product, dia ini mulai di-apply rules-nya per malam ya. Jadi misalnya teman-teman bikin hari ini. Nah, ini baru dilakukan perhitungan aktivitas produknya per hari itu dibikin di jam 11 waktu Indonesia Barat Indonesia ya, seperti itu. Nah, kalau kita udah set seperti ini, nanti biasanya di bagian daftar master product ada indikatornya nih teman-teman. Nah, kurang lebih nanti indikatornya di samping master produknya, dari daftar master produk, ada logonya nih. Misalnya, oh yang item baru yang ada badge warna hijaunya, yang terlaris yang ada api merah tuanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini termasuk yang slow selling, tapi dia brand new. Kurang lebih seperti itu nanti kalau kita sudah set yang aktivitas master produknya. Nah, kalau yang aktivitas master produknya sudah dibikin, baru di bagian laporan penjualan aktivitas master produk, kita jadi bisa nih melihat reportnya. Untuk di bagian atas, kita bisa set panelnya tanpa pencarian tertentu, atau kalau misalnya kita nggak masukkan apa-apa, berarti yang akan muncul adalah semua aktivitas master product yang kita buat. Kemudian di sini di bagian berapa hari terakhirnya, jadi kita mau ngeliat nih penjualan master product kita dari berapa hari terakhir, dan kita bisa masukin juga lebih spesifik kalau mau bikin filter tertentu. Oh, saya pengen yang dari 3 hari terakhir itu dia penjualannya 1 sampai 1000 contohnya gitu. Dan untuk yang tersedia yang dimaksud di sini itu lebih ke stoknya ya, stok tersedianya itu berapa gitu. Nah, untuk cara pembacaannya itu kurang lebih seperti apa? Jadi ini kita coba filter dulu ya. Nah, yang pertama tentunya di sini ada master produk namanya, gambarnya, dan juga kodenya. Jadi kita bisa lihat nih per master produknya. Dan juga di bagian kanan ada 3 hari, 7 hari terakhir ini dia ngelihat si penjualannya dari rentang 7 hari terakhir itu berapa? Oh, ternyata 100. Kemudian 7 hari terakhir 100 juga. Dan kemudian di sini ada rata-rata penjualan harian. Jadi dari total penjualannya tersebut, kalau kita rata-ratain ya, itu berarti dapatnya berapa hariannya. Dan di sini tersedia yang dimaksud adalah stok tersedianya. Dan kalau hari yang tersedia itu, yang dimaksud di sini adalah berapa hari yang masih bisa dipenuhi untuk stok yang tersedianya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, hari yang tersedia. Kemudian, jadi ini biasanya stok tersedianya dibagi dari rata-rata penjualan hariannya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk di sini, apakah perlu diisi ulang? Di sini jawabannya bisa tidak, bisa iya. Nah, jawabannya itu tidak apabila stoknya di sini. Ya, mau lihat datanya dulu ya. Oke. Nah, di sini itu jawabannya akan tidak apabila stok tersedianya itu dia lebih dari waktu pembelian harinya di bagian sini. Nah, tapi kebetulan di sini nggak ada datanya ya. Coba aku riset dulu. Oke, ini nggak ada ya. Coba aku bikin.
Oke. Jadi misalnya ya, di sini itu jawabannya tidak. Tidak itu dapatnya dari si stok tersedianya. Sorry. Iya, dia ngambilnya dari stok tersedia dibagi dari waktu pembeliannya. Nah, ini kalau mau menggunakan aktivitas master product, ada satu lagi yang kita mesti isi, yaitu waktu pembelian. Nah, waktu pembelian ini dia ngesetnya di bagian master product-nya kita. Jadi kalau kita baru bikin master product atau kita edit master product-nya kita, di sini kalau kita klik ubah, di dalamnya itu ada namanya waktu pembelian ya. Waktu pembelian yang dimaksud di sini adalah berapa sih waktu yang kita perlukan dari kita beli sampai si stoknya itu kita inbound masuk ke gudang. Jadi di sini kita bisa masukin nih, oh berapa jam, hari, atau mungkin minggu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti itu akan jadi perhitungan juga untuk si laporan aktivitas produk ya, di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini jawabannya iya, berarti dia ngelihatnya, sorry ya teman-teman, aku tadi salah baca. Nah, dia ngelihatnya itu iya atau tidak dari si hari tersedianya. Jadi kalau misalnya dia di sini jawabannya datanya 15 hari tersedia untuk bisa kita penuhin. Tapi waktu pembeliannya itu misalnya 100. Jadinya kan hari tersedianya kurang dari berapa waktu yang diperlukan dari dipesan sampai dengan itu sampai ke gudang untuk di inbound ya. Jadi kalau misalnya hari tersedianya lebih kecil dari harga dari waktu pembelian, pasti jawabannya iya. Tapi kalau misalnya hari tersedianya itu dia lebih besar dari waktu pembelian harinya, maka jawabannya itu tidak. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini kita juga bisa ya, seperti mau salin master produknya, kita publish ke store, atau kita edit harga produk channelnya ya. Kurang lebih. Nanti dia diarahkan ke manajemen harga. Gitu. Oke, nah itu tadi untuk yang penjualan master produk sama aktivitas master produk. Nah, lanjut di sini ada penjualan produk. Nah, kalau untuk penjualan produk sampai dengan penjualan toko, di sini kita akan mengambil data dari seluruh pesanan valid ya, teman-teman. Jadi pesanan validnya itu range-nya ngambil dari status pesanan dari terbayarkan atau lunas, kemudian siap dikirim, kemudian sedang dalam pengiriman, sampai dengan delivered atau sampai. Jadi bedanya sama yang di bagian laporan pesanan kan dia ngambil data dari semua status pesanan. Kalau yang mengandung kata penjualan ini dia hanya melihat dari pesanan yang statusnya valid tadi. Yang aku jelaskan ada beberapa jenis ya, gitu. Tapi untuk cara melihat datanya sama ya kurang lebih. Kita mesti set dulu kita mau lihat yang dari marketplace dan toko apa, dan kita atur ya waktunya dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Ini kalau misalnya mau search by kategori, atau mau diurutin dari yang paling rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, atau dari matrix-matrix lain ini juga bisa ya. Ini aku coba ambil datanya dulu dari Januari sampai dengan Februari. Sehari. Nah, ini akan muncul ya datanya. Dan untuk setiap matriksnya, ini juga kita sudah sediakan pengertiannya atau definisinya ya, seperti total produk ini, dia ngambilnya dari mana, kemudian pesanan valid, nah ini seperti yang tadi aku jelaskan ya, di sini kan kita ambil datanya hanya dari pesanan yang statusnya valid, dari lunas sampai dengan delivered atau sampai. Dan di sini itu kita melihat lebih kontribusi produknya ya, jadi itu fungsinya si penjualan produk. Jadi kita bisa melihat laporan penjualan untuk kontribusi setiap jenis produk. Jadi kalau misalnya kita punya produk, dia contohnya si ciki keju ini walaupun dia punya beberapa variasi, misalnya yang beratnya 50 gram, 100 gram, itu nanti akan dijadiin dalam satu kesatuan, dan itu nanti akan ditotalin di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk yang di bagian laporan penjualan produk, ini juga bisa dilakukan custom ya, matrix-matrix mana aja yang kita mau tampilin. Seperti total penjualan, nama produk, dan juga yang lainnya, seperti efektivitas, nama toko. Ini bisa kita set urutannya, maupun kita juga bisa set dia mau ditampilkan atau tidak mau ditampilkan. Gitu, teman-teman. Dan ini juga sama seperti laporan pesanan, ini bisa dilakukan ekspor datanya ke Excel ya. Dan setiap kita melakukan ekspor datanya ke Excel, nanti ada riwayatnya. Kita udah pernah unduh dia jam berapa, tanggal berapa, dan datanya disimpan di akun Gini-nya teman-teman selama 15 hari. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman pengen unduh ulang yang sebelumnya sempat diekspor, itu bisa. Nah, lebih seperti itu.
Nah, kemudian lanjut di sini di bagian penjualan varian, kurang lebih dia mirip dengan yang laporan penjualan produk, cuma bedanya di sini kita melihat kontribusi setiap variasi produk ya. Aku coba ambil waktunya dulu yang agak sedikit beda dari awal Januari ke Februari hari ini. Nah, Nah, jadi di sini itu dia langsung di breakdown kelihatan ya. Kalau di bagian penjualan produk tadi dia nggak kelihatan untuk SKU apa aja. Jadi misalnya si keju tadi dia itu ada turunannya ya, isinya ada yang untuk variasi berapa gram, seperti itu. Nanti dia akan ke breakdown di sini. Dan kalau untuk laporan penjualan produk ini sendiri, dia nggak cuma menghitung pesanan-pesanan dari produk-produk yang udah dibikinkan master product. Jadi kalau dia belum dibikinkan master product, contohnya seperti si test produk ini, dia tetap akan jadi data yang kita masukin ke laporan juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini agak lumayan mirip sama yang penjualan tadi, cuma bedanya di sini kita bisa in detail lihat, oh ini kontribusi si produk tersebut dari SKU yang mana nih. Dan ini juga bisa di custom sama ya, dan ini juga bisa dilakukan ekspor datanya ke Excel. Nah, kemudian lanjut ke bagian penjualan channel. Kalau penjualan channel, ini juga mirip juga seperti si produk sama varian. Cuma bedanya sesuai dengan namanya, kita melihat kontribusi penjualan dari channel atau marketplace-nya. Khususnya apalagi teman-teman yang punya banyak toko di berbagai platform ya, marketplace. Coba kita ganti juga ya dapatnya. Awal Januari ke Februari hari ini. Nah, ini kan bisa dilihat ya teman-teman, kita punya beberapa untuk contoh di sini, marketplace yang sudah dihubungkan. Oh, jadi kita bisa ngelihat nih penjualan kita itu paling besar di mana, apakah justru di offline, kemudian kalau marketplace itu marketplace yang mana. Jadi kita juga bisa nih ngatur strategi, dari segi strategi kita bisa makin bagusin di penjualan toko mana, yang kurang kita bisa boost juga seperti itu. Dan ini juga bisa diekspor datanya ke Excel ya. Gitu. Dan laporan penjualan yang terakhir di sini ada penjualan toko. Ini juga akan sangat berguna untuk teman-teman yang punya penjualan di berbagai platform marketplace, tapi untuk setiap marketplace-nya juga punya lebih dari satu toko, jadi teman-teman juga bisa mengkonsentrasikan nih datanya, jadi teman-teman bisa lihat, coba aku ganti juga tanggalnya ya. Januari ke Februari. Nah, jadi misalnya di sini saya punya Shopee 2, ada yang Sakura sama yang Almar, jadi kita bisa ngeliat ya kontribusi per toko yang kira-kira paling prospek yang mana, yang kurang, jadi kita bisa boost penjualannya itu yang mana, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga bisa datanya di custom, dan juga bisa diekspor datanya ke Excel. Gitu. Kita juga bisa unduh dari riwayat ekspor kita sebelumnya. Itu kurang lebih kalau untuk yang laporan penjualan, teman-teman. Nah, next di sini ada laporan laba rugi. Jadi sesuai dengan namanya, di sini kita bisa melihat si laba ruginya kita. Nah, tapi perlu sedikit take notes juga untuk teman-teman. Untuk laporan laba rugi ini kita ngambil datanya dari data-data yang ada dari pesanan yang masuk ke manajemen pesanan. Dan ada beberapa precaution lain. Yang pertama, untuk laporan laba rugi ini kita hanya melihat dari data yang status pesanannya sampai ya. Dan di sini di filter waktunya maksimal 1 tahun aja. Jadi buat pesanan yang statusnya sampai, yang pesanannya lunas, belum bayar, itu tentunya nggak akan masuk. Jadi hanya yang sampai saja. Dan kita juga bisa filter berdasarkan channel atau marketplace-nya dan toko apa dan time frame-nya ya, rentang waktunya itu mau ngeliat dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Atau juga bisa pilih ya, di sini ada yang kemarin sampai dengan tahunan. Nah, setelah datanya muncul, laporan laba rugi itu kurang lebih secara garis besar ngambil datanya dari pertama, pendapatan operasional, ditambah pendapatan non-operasional, dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya non-operasional, dan dikurangi biaya lainnya. Kalau mau tahu ini ngambil data pendapatan operasional, apa aja nih matriksnya? Ini kita bisa ya ngelihat untuk setiap nama matriksnya itu yang di kolom warna abu-abu ini ya, abu-abu kebiruan ini ya. Oh, pendapatan operasional itu turunannya ada jumlah penjualan, diskon, promosi, dan untuk setiap matriksnya kita juga sudah berikan pengertian atau definisi ini dari mana ya datanya kurang lebih. Kemudian berikutnya di sini yang paling terakhir itu adalah kesimpulan dari laba rugi kita itu totalnya berapa ya. Nah, perlu diingat juga untuk menggunakan laba rugi selain precaution yang tadi, ada juga hal lainnya yang perlu teman-teman perlu maintain. Yang pertama itu dari segi HPP atau harga pembelian rata-rata. Untuk teman-teman yang sebelumnya sudah aktif mungkin atau sudah pernah menggunakan fitur
master product dan juga stok, maka ada dia namanya di bagian menu stok, di daftar stok yang dinamakan harga pembelian rata-rata. Jadi di sini kita bisa input ya kayak harga modalnya kita atau COGS-nya kita. Nah, kalau kita input di bagian sini, maka itu akan kontribusi ke laporan laba rugi. Jadi untuk teman-teman yang memang mau lihat laporan laba ruginya, pastikan si harga pembelian rata-ratanya itu juga wajib diisi. Nah, kemudian precaution yang kedua adalah kita juga ada namanya di sini itu matrix komisi. Nah, komisinya di sini itu dia ngambil datanya dari pengaturan komisi yang di-set di bagian menu pesanan, di bagian pengaturan pesanan, dan di bagian pengaturan komisi ini. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk Shopify dan juga Tokopedia aja ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian aku balik dulu ke laporan. Dan kemudian di sini juga ada yang namanya stok keluar ya. Stok keluar ini di sini kita ngambil dari semakin kita sering melakukan pengurangan stok, kita anggapnya kalau stok keluar itu kayak kita mengurangi stok karena penjualan atau juga yang kita kurangin manual. Tapi kalau stok keluar yang dimaksud di sini adalah setiap kita melakukan pengurangan stok bukan karena penjualan, tapi kita yang mau outbound manual sendiri. Semakin sering kita melakukan pengurangan stok secara manual, maka itu tentunya akan menjadi biaya lainnya juga ya, menjadi beban pengurangan dari laba ruginya kita. Jadi semakin sering kita mengurangi stok kita, itu juga bisa bengkak nih di bagian stok keluarnya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Dan untuk yang paling terakhir lagi disclaimer-nya, untuk laporan laba rugi kita saat ini masih dalam tahap on develop ya teman-teman. Jadi bisa dibilang tidak bisa dijadikan patokan 100% karena datanya belum valid, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sekali lagi laporan laba rugi ini karena datanya juga belum valid, jadi teman-teman kalau mau coba lebih memastikan lagi bisa ekspor dari data manajemen pesanan gitu. Kemudian yang berikutnya, tadi kita udah bahas laporan penjualan. Berikutnya di sini ada laporan inventaris ya. Laporan inventaris ini terbagi dua ya teman-teman. Pertama itu produk tak laku, kedua itu nilai stok. Nah ini maksudnya apa? Produk tak laku di sini bukan yang tidak laku ya, melainkan kalau kita bahasa Inggrisin sebenarnya ini maksudnya adalah yang slow selling ya teman-teman. Jadi ada sedikit perbedaan translate ke Indonesia. Jadi yang dia ada penjualan, cuma dia termasuk lambat ya penjualannya atau slow selling. Nah, cuma di sini kita ini juga udah sempat di feedback ya teman-teman, maksudnya lebih ke kurang lebih ke slow selling intinya ya, penjualannya agak lambat. Nah di sini kita juga bisa filter berdasarkan nama marketplace-nya dan tokonya apa, dan kategorinya kalau mau pilih spesifik atau cari keyword tertentu juga bisa, tapi by default di sini dia akan menampilkan ya yang termasuk slow selling itu apa, data-datanya itu juga bisa kita lakukan ekspor datanya. Nah, tapi kalau mau menggunakan ini, jangan lupa set juga yang di bagian pengaturan produk tidak lakunya. Maksudnya ini slow sellingnya ya. Jadi yang kita anggap slow selling itu yang seperti apa definisinya. Jadi di sini kita udah sediain time frame-nya. Nah, yang mungkin di sini kita ambil contoh, produk saya yang termasuk slow selling kalau dalam 15 hari terakhir penjualannya itu kurang dari 10. Nah, maka yang datanya akan tampil salah satu identifier-nya dengan kita set di bagian pengaturan produk tidak laku ini. Dan ini juga bisa di custom ya, informasi mana yang mau tampil di tabel atau di list ini, yang mana yang mau tidak mau tampil, dan urutannya juga bisa kita set. Dan ini juga bisa kita lakukan ekspor datanya ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih ini juga bisa disimpan di akun Gini-nya teman-teman selama 15 hari. Jadi di bagian riwayat, kalau sewaktu-waktu mau unduh ulang itu juga bisa. Gitu. Dan yang terakhir, laporan di sini ada nilai stok ya. Jadi kalau mau menggunakan nilai stok ini, yang jelas teman-teman harus set dulu si aktivitas master produknya dulu, yang di bagian master produk tadi. Kedua, teman-teman juga harus isi untuk harga pembelian rata-rata atau harga modalnya teman-teman di bagian menu stok. Dan di sini kalau apalagi teman-teman punya lebih dari satu gudang, jadinya teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata setiap gudang saya itu nilai stoknya tuh berapa sih? Gitu. Jadi di sini itu juga bisa filter berdasarkan gudang, tapi kalau teman-teman nggak filter berdasarkan gudang tertentu, yang akan tampil di bagian laporan nilai stok adalah semua gudang yang teman-teman miliki, lalu di sampingnya nama gudangnya teman-teman akan ke breakdown nih. Oh, untuk setiap gudang tersebut, untuk aktivitas master produknya apa? Nah, ini kan kalau di bahasa Inggris ini maksudnya item slow selling ya, teman-teman. Tapi ini bahasa Indonesianya item aja. Oh, ini untuk nilai stok yang master produknya termasuk aktivitas baru atau yang slow selling itu ada berapa ya? Jadi di sini itu kalau dari dashboard-nya tidak kelihatan
detailnya seperti yang baru itu apa aja master produknya, kecuali teman-teman melakukan klik yang melihat rincian. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin aku jelasin pertama-tama ya. Di sini untuk nama produk, nama gudang mungkin udah jelas. Kemudian aktivitas produknya itu melihat si gudang tersebut, dia punya laporan stok untuk yang kategori aktivitas master produknya yang slow selling, baru, terlaris, dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk setiap aktivitas master produknya juga akan kelihatan ada berapa master product atau MSKU yang terhimpun di aktivitas produk tersebut. Dan di sini juga akan kelihatan berapa stok tersedianya. Jadi stok yang di sini itu adalah gabungan dari seluruh aktivitas produk slow selling untuk 5 MSKU ini. Nah, kemudian dana yang digunakan untuk stok, dia ngambilnya dari gabungan HPP atau harga pembelian rata-rata dikali si nilai total stoknya. Nah, ini contohnya 5. Di sini kan untuk item slow selling di gudang WH0 ada 5 MSKU. Nah, setiap MSKU-nya itu kan dia ada stoknya sisa berapa tersedianya ya. Untuk setiap MSKU-nya itu stoknya dikali HPP, kemudian untuk penjumlahan semuanya di sini akan tampil ya dana yang digunakan untuk stoknya. Dan di sini tuh ada proporsi dana yang digunakan. Nah, ini ambilnya dari mana? Contoh, ini di bagian atas ada nilai total modal yang terpakai untuk semua gudang. Nah, jadi apalagi kalau kita punya lebih dari satu gudang, itu ditotalin semuanya nilai total stoknya untuk setiap gudang itu untuk seluruh MSKU berapa. Dan untuk yang di bagian proporsi dana yang digunakan akan kelihatan nih. Misalnya si 250.000 ini nih, ternyata dia kontribusinya berapa persen dari si total modal yang ada di bagian atas. Cuma ini datanya agak sedikit ngaco ya teman-teman, karena kan ini akun Adami, kurang lebih seperti itu. Jadi dari sisi teman-teman sendiri juga bisa nih memutuskan, oh yang mana yang kira-kira sekiranya produknya mungkin kurang laku, tapi saya banyak spend uang di sana untuk nyetok barangnya atau restocknya. Jadi kan kita juga bisa punya strategi lain ya. Mungkin saya bisa lebih fokus ke yang itemnya termasuk terlaris aja. Kalau saya mau spend restock, spend dana agak lebih banyak untuk restock seperti itu. Dan di sini juga kalau kita klik lihat rincian akan kelihatan ya master produk apa aja di dalam kategori si aktivitas produk tersebut. Contohnya si item slow selling ini kan jumlahnya ada 5. Ini kalau kita klik lihat rincian, oh ternyata ada si dari tes Scarlett yang nomor 1 sampai dengan yang tali tas maung ini. Kan totalnya ada 5 ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat juga MSKU tersebut berapa stoknya, HPP-nya berapa. Jadi ini dikali stok tersedia, dikali harga pembelian rata-rata, berarti dana yang digunakan untuk stoknya berapa. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman penjelasannya. Semoga cukup membantu. Oke, kalau dari sisi aku kurang lebih selesai untuk penjelasan fitur laporan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai pengaturan ya, pengaturan-pengaturan yang ada di akun Genie ERP-nya. Dan ini akan dilanjutkan oleh trainer selanjutnya, yaitu Kak Caroline. Nah, aku izin untuk stop share, dan di sini aku undang untuk trainer selanjutnya Kak Caroline. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rizka untuk penjelasannya. Eh, Sebelum mulai, saya izin share screen dulu. Oke, baik. Mungkin boleh dikonfirmasi dari host, udah kelihatannya untuk screen saya? Iya, sudah tampil, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi fitur kedua ya teman-teman untuk training siang kali ini, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya atau mungkin yang akan saya jelaskan, teman-teman bisa langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat ya. Begitu juga kalau teman-teman butuh recording untuk sesi training ini, teman-teman juga bisa kirim email teman-teman di kolom chat ya. Jadi nanti setelah sesi training dari host akan kirimkan untuk recordingnya. Gitu. Oke, tadi dari Kariska selaku trainer pertama sudah menjelaskan terkait dengan fitur laporan di Genie ERP. Mungkin saya lanjut di bagian fitur kedua yang akan kita bahas di siang kali ini terkait dengan pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian fitur paling bawah di Genie ERP teman-teman itu ada beberapa jenis pengaturan yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya mencangkup beberapa pengaturan dari fitur-fitur lain yang ada di atas ya, teman-teman. Mungkin kita mulai dulu di bagian pengaturan dasar. Jadi untuk pengaturan dasar ini dari yang basic data yang teman-teman miliki ya, yang teman-teman perlu input di sini, itu nomor handphone. Oke, itu nomor handphone, akun, dan logo
serta logo toko dan logo mereknya teman-teman. Tapi di sini di Gini kita baru support untuk input satu logo ya untuk seluruh toko yang teman-teman miliki gitu. Jadi nanti khususnya untuk logo merek di sini nanti akan tampil di bagian resi teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman menggunakan fitur pesanan di Gini, nanti logo merek ini akan tampil di resi. Kalau teman-teman menggunakan template resinya Gini ya gitu. Nah, nanti untuk upload logo ini teman-teman bisa gunakan format yang sesuai dengan ketentuan Gini di sini gitu. Nah, kemudian untuk informasi lainnya teman-teman juga bisa untuk autentikasikan datanya ya di bagian autentikasi di sini gitu. Kemudian di sini juga ada detail dari paket yang teman-teman gunakan dan kapan paket tersebut akan berakhir ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian kedua, itu pengaturan produk, teman-teman. Jadi pengaturan produk ini kalau teman-teman lihat tepatnya ada di bagian master produk. Jadi untuk pengaturan produk ini kita bahas yang pertama terkait dengan secara otomatis mengikat master SKU. Mungkin teman-teman apabila sudah menggunakan Gini ERP di sini sebelumnya sudah mengaktifkan ini juga ya. Yang mana fungsinya tombol ini ketika teman-teman aktifkan, maka nanti setiap teman-teman bikin master SKU baru, maka kode master SKU tersebut akan mengikat seluruh SKU yang ada di produk channel teman-teman. Apabila teman-teman mengaktifkan jangkauannya semua toko ya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kebutuhan, misalkan, oh pengikatannya saya cuma mau dari toko Shopee dan Tokopedia aja. Jadi TikTok nanti stoknya terpisah gitu ya. Nah itu teman-teman bisa atur juga di bagian sini, itu berdasarkan channel. Jadi teman-teman bisa pilih uh, channel atau marketplace mana nih yang mau diikatkan gitu. Jadi yang teman-teman checklist ini yang akan terikat kalau kode SKU-nya sama dengan master SKU yang teman-teman buat. Seperti itu. Tapi untuk default atau standarnya ya teman-teman itu bisa diaktifkan aja untuk jangkauan semua toko. Gitu. Oke, secara otomatis ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan kalau memang teman-teman sudah yakin bahwa semua produk teman-teman termasuk setiap variasi itu punya SKU masing-masing ya. Jadi SKU-nya sudah benar, jadi teman-teman bisa langsung aktifkan tombol ini untuk membuat master SKU secara otomatis. Maka nanti eh, master SKU yang akan terbuat adalah sesuai dengan SKU channelnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum yakin, mungkin ada satu dua khawatir ada satu dua produk yang keselip gitu ya, belum dibuatkan SKU-nya atau mungkin SKU-nya sedikit berbeda, entah spasinya, kapitalnya, itu kita kurang sarankan untuk mengaktifkan tombol ini gitu. Jadi teman-teman secara umum ya biasanya merchant akan menonaktifkan ini dan membuat master produk sendiri gitu ya di bagian daftar master produk gitu. Oke, jadi ini untuk pembuatan master produk secara otomatis ya. Jadi untuk semua produk yang sudah teman-teman uh, integrasikan di Gini di produk channel itu akan muncul master produknya. Oke, kemudian yang ketiga, ini ada pengaturan ketiga dan pengaturan keempat sebenarnya kurang lebih penjelasannya sama. Jadi ini fungsinya untuk merchant-merchant yang menggunakan gudang pihak ketiga atau WMS ya dalam hal ini. Jadi kebetulan dari Gini juga punya produk lain selain ERP itu untuk manajemen warehouse. Nah, jadi kalau teman-teman yang pengguna WMS di sini itu ada pengaturan tambahan di sini yang bisa diaktifkan juga. Jadi kalau misalkan ada produk yang teman-teman buatkan di WMS ingin terikat langsung ke master produk, ini juga bisa diaktifkan gitu. Begitu juga dengan pengaturan yang keempat ya. Jadi pengaturan keempat ini sama dengan pengaturan kedua, di mana kalau misalkan ada produk yang baru nih di WMS itu bisa dibuatkan master produk gitu. Ini untuk merchant-merchant yang memang orientasi sumber datanya itu dari WMS. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan WMS, tapi biasanya memasukkan datanya mulai dari master produk di ERP, itu ini nggak diaktifkan, nggak masalah. Gitu.
Oke, kemudian yang selanjutnya ini pengaturan template logistik itu biasanya kita ambil datanya dari marketplace seperti di sini saya ada pengaturan dari Shopee ya. Ini memperlihatkan kurir apa aja nih yang kita gunakan gitu. Kemudian pengaturan penyalinan ini mungkin cukup bermanfaat untuk teman-teman yang uh, sering menggunakan fitur saling mirip-mirip kategori produknya bisa di mapping nih di sini gitu ya. Ini saya ada contohnya, misalkan untuk sepertinya ada gangguan sinyal di sini. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman tadi ada gangguan untuk internetnya. Mungkin saya lanjutkan lagi ya untuk penjelasan sesi training tadi. Teman-teman, jadi di bagian pemetaan kategori ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman bisa gunakan apabila teman-teman sering menggunakan fitur salin produk ya. Jadi ini cukup sangat membantu teman-teman untuk melakukan pemetaan kategori. Jadi saya ulangin, itu ada di bagian pengaturan produk, kemudian ada di bagian sisi pengaturan penyalinan, ini ada pemetaan kategori. Jadi ini untuk kita melakukan pemetaan untuk setiap produk yang akan kita salin uh, produknya ke marketplace lain. Jadi contohnya nih, misalkan saya punya uh, flat shoes gitu ya. Nah, flat shoes-nya itu di kategori master. Nanti kita bikin juga ya kategori master untuk master produknya. Itu kategorinya seperti apa. Kemudian kalau di flat shoes ini kalau di Shopee kategorinya apa. Kalau di Lazada seperti apa dan Tokopedia seperti apa gitu. Jadi next time apabila teman-teman salin produk dari Shopee ke Lazada atau mungkin ke Tokopedia itu udah mapping, udah ada mappingannya nih seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah melakukan salin produk, biasanya akan ada kan step di awal untuk adjust dulu ya kategori produknya. Tapi ketika teman-teman sudah aktifkan pemetaan ini, itu kategori produknya udah akan langsung terisi itu sesuai dengan mapping yang teman-teman buat. Di sini teman-teman bisa tambahkan aja kategori pemetaannya sebelah kanan atas, kemudian dipilih ya kategori masternya apa, kemudian untuk marketplace-nya seperti apa. Jadi ini untuk Shopee dulu misalkan. Nah, kita tambahkan, kemudian kita tambahkan lagi untuk Blibli misalkan ya. Nah, itu seperti apa gitu. Jadi ini untuk contoh aja ya teman-teman gitu. Jadi nanti untuk kategorinya bisa teman-teman sesuaikan aja gitu. Ini kalau sudah teman-teman bisa konfirmasi, maka nanti datanya akan langsung masuk ke sini. Gitu. Ini untuk pemetaan kategori. Kemudian untuk pengaturan penyalinan tadi juga ada pengaturan potong otomatis, di mana kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya kita ada berikan informasi juga kalau deskripsi produk itu setiap marketplace berapa nih maksimal. Jadi ketika teman-teman aktifkan pengaturan potong otomatis ini,
Maka apabila teman-teman punya produk dari contohnya ya dari Lazada, ini kan deskripsi produknya maksimal 25.000 karakter. Kemudian teman-teman copy nih produk Lazadanya ke Shopee. Nah, otomatis kan eh, banyak karakter yang harus dipotong ya gitu. Kalau enggak nanti salin produknya gagal. Nah, maka nanti ketika teman-teman aktifkan itu dia akan langsung memotong karakter eh, di belakang setelah 3.000 karakter ini gitu secara otomatis. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak aktifkan biasanya kalau nggak sesuai dengan karakter yang ditentukan oleh marketplace tujuan, maka nanti salin produknya bisa gagal. Jadi teman-teman perlu adjust sendiri aja gitu. Oke, di bagian sampingnya tadi nih untuk pengaturan aktivitas produk, mungkin sempat dimention juga oleh Kak Rizka sebelumnya ya terkait dengan pengaturan aktivitas produk ini untuk memunculkan laporan di bagian laporan aktivitas Amazon produk Gini. Jadi teman-teman bisa set kategori yang teman-teman maksud terlaris, trending, biasa, item dan item baru itu kategori penjualannya berapa banyak gitu. Jadi di bagian atas ini teman-teman bisa pilih untuk semua kategori ataukah kategori tertentu. Nah, ini jadi rankingnya ibaratnya yang paling atas itu terlaris dulu, kemudian yang bawahnya trending, yang bawahnya lagi biasa, yang bawahnya lagi item aja. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman udah aktifkan ini, dia akan muncul nih logonya di bagian sini ya, seperti ini. Gitu. Kalau yang logo set ini itu item aja gitu. Ini interpretasinya teman-teman bisa lihat juga di bagian atas. Gitu. Oke, kita balik lagi ke pengaturan produk. Tadi sudah bahas terkait dengan pengaturan aktivitas produk. Kemudian di sampingnya itu pengaturan template pencetakan barcode ya. Jadi ini untuk teman-teman yang ingin melakukan pencetakan barcode di sini, itu kita juga udah support. Teman-teman bisa setting gitu ya. Dan jenis barcode-nya itu mau QR code, teman-teman set, teman-teman juga bisa melakukan pencetakan barcode produk. Oke. Oke, terkait dengan pengaturan produk sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, pengaturan pesanan. Ini letaknya nanti kalau teman-teman lihat itu di bagian pesanan ada pengaturan pesanan ya teman-teman. Jadi di bagian pengaturan pengiriman ini teman-teman akan lihat berbagai aturan pengiriman gitu. Nah, kita masuk di bagian atas itu untuk mengatur metode pengiriman ya. Jadi kurir A itu dropship atau pick up itu teman-teman bisa tentukan di bagian pengaturan pesanan ini gitu. Jadi ini untuk pengaturannya per marketplace. Jadi kalau teman-teman di sini pengguna baru Gini itu teman-teman perlu atur dulu nih untuk bisa menggunakan proses pesanan di Gini gitu. Jadi kebetulan untuk data ini memang nggak ditarik dari marketplace ya. Jadi teman-teman perlu setting dulu nih di awal. Jadi semisal kayak antar aja itu pick up, kemudian kalau JNE itu drop off. Teman-teman bisa tambahkan aturan di kanan atas. Gitu. Juga untuk atur alamat pick up-nya ya. Gitu. Dan ini bisa teman-teman atur juga, ini per marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Akulaku, dan TikTok ya. Oke. Kemudian kita masuk di bagian bawah itu ada limitasi pengiriman. Jadi prioritas ini akan diberikan kepada pesanan yang sudah diatur pengiriman. Jadi kalau teman-teman aktifkan pengaturan ini, maka pesanan yang teman-teman proses itu baru bisa diproses setelah pesanan tersebut baru bisa diatur pengiriman atau dicetak label setelah orderan tersebut dikemas. Jadi wajib dikemas dulu nih gitu baru bisa diatur pengiriman. Nah, tapi kalau misalkan ini teman-teman nonaktifkan ya udah dia balik ke logik masing-masing marketplace ya.
masing-masing pesanan. Jadi kalau Shopee memang tidak perlu dikemas dulu, jadi bisa langsung atur pengiriman gitu. Kemudian kalau ini untuk secara otomatis mendorong pihak ketiga, ini khususnya untuk merchant-merchant yang menggunakan uh, gudang pihak ketiga ya, yakni salah satunya WMS tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan WMS, biasanya aturan default atau standarnya ini akan aktif. Jadi setiap ada pesanan yang masuk ke ERP dari marketplace, itu akan langsung didorong ke WMS ketika sudah diproses. Oke, kita masuk di bagian bawah, itu informasi label pengiriman untuk Shopee dan Tokopedia. Ini sudah otomatis juga datanya masuk. Gitu ya. Teman-teman juga bisa atur di sini. Kemudian untuk di bagian bawah ini untuk pengaturan template cetak ya teman-teman. Jadi ada label atau resi, ada packing list, ada invoice, dan picking list. Nah mungkin saya bisa tunjukkan ke salah satunya, itu yang paling sering digunakan resi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan resi template-nya Genie, itu teman-teman bisa aktifkan aja pengaturan di bagian atas ini. Gitu. Jadi ketika teman-teman aktifkan, maka untuk marketplace Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu akan tercetak sesuai dengan template Genie, yang mana teman-teman bisa custom di sini. Gitu. Tapi kalau teman-teman nonaktifkan, artinya ya udah mengikuti template marketplace masing-masing. Seperti itu. Untuk custom template-nya teman-teman bisa custom di bagian bawah ini, ya, yang mungkin bisa cukup membantu untuk teman-teman itu ada peringatan pengiriman ya. Jadi tanpa video unboxing, komplit barang rusak tidak akan diterima. Gitu. Oke. Ini untuk template label, untuk invoice, picking list, dan lain-lain, teman-teman juga bisa adjust di bagian pengaturan template ini. Oke. Kita sudah masuk di bagian keempatnya, itu pengaturan stok. Jadi kalau tadi itu pengaturan pesanan dan produk, ini kita masuk ke bagian pengaturan stok, itu ada di bagian fitur stok ya, teman-teman. Jadi fitur pengaturan ini itu fungsinya untuk uh, apabila teman-teman aktifkan, maka data stok yang marketplace Oke, baik. Sorry, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk di bagian pengaturan stok, tadi kita udah bahas di bagian produk dan juga pesanan. Jadi kalau untuk ini di bagian pengaturan stok, itu kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan fitur stok gini, mungkin pengaturan ini sudah teman-teman aktifkan ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsi untuk pengaturan monitor stok ini gitu ya? Nah, pengaturan monitor stok ini berguna. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah aktifkan, maka berapapun data stok yang teman-teman masukkan di Gini gitu ya. Ini kan ada data stok ya yang teman-teman masukkan, itu akan sinkron ke marketplace. Gitu. Jadi nanti data stoknya itu akan tampil dari Gini ke marketplace. Dan ketika ada orderan, market Gini ini akan memonitor orderan yang masuk dari marketplace. Gitu. Jadi untuk memotong stok yang ada di Gini. Gitu ya. Jadi untuk
Genie akan nge-push data stok ke marketplace dan marketplace akan mendorong data pesanan ke Genie gitu untuk maintain data stok tadi gitu. Jadi ketika teman-teman sudah aktifkan ini, artinya perubahan data stok teman-teman nggak bisa lagi lakukan di um, marketplace ya. Jadi teman-teman bisa melakukan perubahan data stok aja di Genie gitu. Oke, kemudian untuk pengaturan yang kedua, ini akan selalu aktif ya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman custom, di mana ketika teman-teman membuat stock opnam, di mana fitur di Gini kan kita udah ada fitur untuk stock opnam ya. Jadi kalau ada produk yang teman-teman masukkan ke list stock opnam, itu dia nggak akan bisa diproses inbound atau outbound. Artinya untuk pengurangan perubahan stok itu tidak bisa dilakukan. Gitu. Oke, itu untuk pengaturan stok. Kemudian untuk pengaturan fulfillment gudang, dalam hal ini WMS, itu kita bisa bahas untuk teman-teman yang menggunakan WMS ya di sini gitu. Jadi untuk gudang-gudang yang sudah teman-teman buatkan di WMS, apabila teman-teman menggunakan WMS itu akan terdaftar di ERP ketika sudah diikatkan gitu. Nah, ini pengaturan gudangnya bisa teman-teman adjust lagi gitu, di mana fungsinya untuk sinkronisasi data produk gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengubah data master produk di Genie ERP, maka nanti perubahan data master produk itu juga akan sinkron ke WMS gitu. Jadi ini teman-teman bisa aktifkan. Nah, data apa aja nih yang mau disinkronkan itu teman-teman bisa pilih lagi di sini gitu. Atau misalkan sebaliknya, teman-teman juga ingin aktifkan sinkronisasi produk dari WMS ke master produk. Artinya patokan sumber datanya itu adalah dari WMS. Nah, itu teman-teman bisa aktifkan pengaturan yang kedua. Gitu. Tapi umumnya rata-rata kita bisa gunakan data masternya itu dari ERP ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau aktifkan, bisa aktifkan yang pengaturan di atas ini sesuai kebutuhan teman-teman aja. Gitu. Oke. Ini untuk pengaturan fulfillment gudang, kemudian ini pengaturan jasa pengiriman. Ini kita support untuk Shopee ya teman-teman, datanya kita sesuaikan dengan yang ada di Shopee. Jadi teman-teman bisa aktifkan di sini untuk kurir-kurir yang teman-teman metode pengiriman yang digunakan gitu. Oke, kemudian ini di bagian bawah itu kita bahas terkait dengan sub akun ya teman-teman, atau akun staff. Nah, sebelum teman-teman buatkan akun staff, kita perlu buatkan dulu perannya. Nah, fungsi perannya ini adalah memberi akses fitur ya ke akun yang akan teman-teman buat gitu. Jadi ini sebenarnya nggak semua staff itu harus dibuatkan peran yang baru ya. Jadi selama aksesnya sama, teman-teman bisa gunakan peran yang sama gitu. Jadi misalkan contohnya saya buat di sini udah ada staff promosi, staff untuk stok order gitu ya. Nah, ini kan aksesnya beda-beda. Nah, itu teman-teman bisa kalau misalkan ada yang berbeda lagi, itu teman-teman bisa tambahkan perannya di atas, isi nama perannya, kemudian otorisasinya apa. Gitu. Jadi ini bisa di drop down lagi untuk lihat ya fitur-fitur apa yang mau diberikan ke staff kita nanti. Gitu. Jadi ketika cuman ada dua nih sebenarnya, misalkan fitur yang teman-teman checklist, maka nanti akun staff tersebut hanya bisa akses atau melihat dua fitur ini aja. Gitu. Ini bisa dikirimkan ya, teman-teman. Oke. Di sini juga akan kelihatan ya, kalau misalkan teman-teman sudah membuat akun staff, kemudian menggunakan peran tersebut, maka akan kelihatan jumlah staff yang sudah diberikan peran yang sama tadi. Gitu. Kemudian di sini ada yang tadi manajemen staff. Ini untuk membuatkan akun staffnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa buatkan kredensialnya di sebelah kanan atas, dibuat akun Gininya apa, kemudian kata sandinya apa gitu. Dan ini untuk nama staffnya. Jadi yang bintang merah ini wajib diisi ya teman-teman. Jadi nanti dia akan login dengan akun Gini yang teman-teman buat @ginistaff.com dan kata sandinya yang sudah teman-teman berikan. Juga bisa juga selain akun Gini atau email ini, teman-teman juga bisa
akun staff tadi juga bisa login lewat nomor handphone. Dan ini untuk otorisasi tokonya yang bisa kita kasih. Dan bedanya sama yang di bawah ini, kalau misalkan teman-teman ada menambahkan toko baru, nah si staff ini udah langsung dapet nih akses untuk toko-toko tersebut gitu. Dan ini peran yang akan kita berikan untuk si staff tadi. Jadi dia aksesnya sesuai dengan peran yang ada di sini. Oke, ini untuk kalau sudah kita bisa kirimkan, jadi teman-teman bisa take notes aja akunnya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke bagian pengaturan. Jadi di sini ada pengaturan, sorry, di bagian sini ada pengaturan akuntansi, jadi ini yaitu accurate ya teman-teman. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke fitur ini, kita perlu take notes dulu. Kebetulan untuk fitur ini masih dalam tahap develop atau masih sedang dioptimalisasi, jadi mungkin kita kurang rekomendasikan untuk menggunakan, untuk menghubungkan uh, akun accurate teman-teman ke sini. Namun ini saya jelaskan sedikit untuk pengaturan ini, fungsinya nanti untuk teman-teman menghubungkan database tersebut dari gudang Accurate ke gudangnya Gini gitu. Jadi nanti bisa dikatakan dan melakukan sinkronisasi produk juga stok dari pengaturan ini gitu. Oke, kemudian ini untuk catatan operasinya. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah pernah dilakukan penambahan gudang atau pengikatan gudang baru, itu akan muncul di sini. Oke. Oke, baik. Terkait dengan pengaturan mungkin sudah semua ya teman-teman. Jadi untuk pengaturan gabungan dari seluruh pengaturan yang ada di Genie ERP, teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah fitur pengaturan. Dan kalau misalkan mau lihat spesifik, bisa masing-masing bisa lihat ke masing-masing fitur ya, teman-teman. Oke, mungkin kalau sampai di sini mungkin kita bisa masuk ke bagian sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman sudah ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat ya. Saya undang kembali Kak Rizka. Ya, halo, terima kasih Kak Karolin. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua engineers untuk training fitur kita hari ini. Dan supaya teman-teman juga bisa langsung tanya jawab dengan kita, apabila ada pertanyaan juga bisa langsung sampaikan di kolom chat yang tersedia. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau langsung request tanyanya open mic, itu nanti bisa infokan ke kita ya. Nanti dari tim host akan bantu untuk unmute mic-nya. Nah, mungkin kita berikan waktu 2 menit, jadi teman-teman masih bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, dan kurang lebih di jam 15.15 ya. Nanti kita bantu untuk jawab aja apabila pertanyaannya sudah terkumpul. Tapi sementara teman-teman juga bisa langsung informasikan aja pertanyaannya di kolom chat. Jadi kita bisa bantu rekap terlebih dahulu. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Kebetulan sudah lewat 3 lewat 15 ya, teman-teman.
Kalau dari teman-teman mungkin memang tidak ada pertanyaan untuk sesi training kali ini, teman-teman juga bisa drop email teman-teman ya di kolom chat untuk dikirimkan recording training ini jika dibutuhkan gitu. Jadi nanti dari host akan mengirimkan recording selama training ini berlangsung ya, gitu. Oke, benar banget nih Oke. info dari Kak Karolin. Oke, apabila dari teman-teman sejauh ini juga belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa masuk ke sesi closing ya, Kak Karolin, Kak Lulu. Ya, betul. Jadi nanti teman-teman semua juga yang sudah menginformasikan emailnya, terima kasih. Nanti akan dikirimkan oleh host via email. Dan akhir kata, saya Rizka dan juga Kak Karolin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kendala selama sesi training berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan Gini Kelas yang selanjutnya ya, teman-teman. Have a nice day, selamat beraktivitas. Selamat Iya, terima kasih siang. banyak.